Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regita Ardianti, NIM 18014215, dan teman saya. Aina Nabila Safira, NIM 18014220. Jadi di sini saya dan Nabila akan mengulas sedikit dan review sedikit mengenai celah keamanan pada aplikasi Zoom. Sepertinya kita langsung saja ya, Bil. Oke. Jadi beberapa bulan terakhir kemarin tuh sempat ada video yang viral itu mengenai kebocoran data pada aplikasi Zoom. Itu bahkan sampai membuat ada beberapa instansi yang melarang karyawannya untuk menggunakan aplikasi Zoom. Nah, menurut sendiri gimana? Jadi ancaman terjadinya Zoom booming ya? Ya, yang sempat viral waktu itu adalah Zoom Bumi. Nah, itu sebenarnya kayak merupakan kayak penyusupan orang luar gitu kan ke daerah, ke room yang kita buat. Gitu kan, Rek? Iya, jadi kemarin tuh ada banyak kasus. Soalnya kan kita ini ada di fase di mana kita harus di rumah aja. Nah, kita nggak bisa kemana-mana dan mau nggak mau kita harus mengerjakan segala aktivitas lewat media video conference. Salah satunya yang sempat booming adalah Zoom. Nah, pada saat itu di media sosial sempat di Instagram itu viral. Di situ ada video di mana datanya bocor, bahkan mobile bankingnya itu dicuri. Diretas juga. Diambil password sama name m-banking, ID m-banking, terus dia mulai kayak mentransfer sejumlah uang yang ada di m-banking tersebut kan berarti ya, Rek? Ya kan, Rek? Ya, benar. Terus ini juga ada, kemarin juga sempat viral juga, ada seseorang penyusup di suatu room meeting, di mana dia itu kayak menunjukkan sesuatu yang nggak pantas. Jadi ini yang dilingkari ini adalah penyusup, di mana di situ dia menunjukkan celana dalam wanita pada saat sedang berlangsungnya room, dan sebenarnya itu bukan peserta dari room meeting itu. Nah, itu termasuk yang namanya adalah Zoom booming. Nah, bicara tentang celah keamanan pada Zoom yang sempat viral tadi, kita langsung aja ke celah keamanan yang apa aja yang ada di aplikasi Zoom. Nah, selain Zoom bombing, itu juga ada ancaman terjadinya phishing. Jadi phishing itu seperti metode penipuan dengan cara mengelabui pengguna untuk mendapatkan ID dan password yang tadi seperti contohnya m-banking yang diretas, atau juga bisa HP itu seperti HP atau laptop yang via untuk menggunakan Zoom itu seperti di remote gitu dari si hackernya ini. Nah, dari situ tuh untuk dia apa sih hackernya ini tuh mencoba untuk memanipulasi pengguna asli dengan sejumlah tindakan pengelabuhan. Itu termasuk termasuk kejahatan kriminal secara online. Nah, terus yang selanjutnya juga ada celah keamanan yang sebelumnya di versi sebelumnya itu Zoom terkoneksi dengan perangkat pengembang aplikasi atau software development kit (SDK) yang dapat digunakan untuk login ke Facebook. Jadi ini saya cari berita dan kalau di searching di Google itu ada banyak. Jadi di sini ada sekitar 500-an ribu password pengguna Zoom itu dijual di dark web. Di sini tuh lewat Facebook. Nah, semenjak ada kasus ini tuh akhirnya di versi yang terbaru, akhirnya di aplikasi Zoom itu fitur ini dihapus karena berbahaya kayak gini sih. Ya, dan itu juga bisa merugikan uh, orang tersebut sama mengganggu kenyamanan juga sih saat interaksi sosial online yang sedang dilakukan. Apalagi bisa mengambil data-data pribadi dan dijual seenaknya gitu ya kan, Rek? Ya, soalnya kan apalagi kalau berkaitan sama kayak mobile banking, kan uang kita di situ udah
penting banget kan. Iya, belum juga ntar nabungnya dari lama, terus diambil gitu cepatnya sama hacker. Kasihan yang udah nabung buat nikah tapi nggak jadi. Nah, itu juga itu. Lanjut, yang celah keamanan yang berikutnya adalah Zoom itu hanya menggunakan transfer layer security atau TLS, semacam update dari SSL. Jadi, Zoom itu bukan inskripsi, sehingga video conference ini tuh tidak ada perlindungan, sehingga memungkinkan terjadinya penyadapan. Jadi, seseorang bisa lihat isi meeting dari Zoom tersebut. Berarti seseorang itu langsung bisa join secara otomatis ke meeting tersebut ya? Karena kan Zoom meeting itu ada ID-nya. Nah, kalau seseorang itu tahu ID-nya itu, terus masuk, dia bisa melakukan tindak kejahatan dengan masuk ke Zoom itu. Tapi sebenarnya video conference itu kebanyakan emang tidak menggunakan enkripsi. Jadi semua video conference, entah Google Meet, atau entah Webex, itu sebenarnya sama. Sebenarnya itu tergantung kitanya sih. Iya, tergantung ID-nya mau disebar atau enggak. Jadi emang benar-benar harus dijaga. Ya harus Terus, dijaga kerahasiaannya juga. Terus juga dengar-dengar katanya apa ya? Jadi saat kita menginstalasi Zoom tuh ntar ada sesuatu malware yang kalau kita sudah uninstall Zoom, malware tersebut tetap ada di perangkat PC atau HP kita. Dan itu tuh katanya juga bisa membuat bahaya gitu buat HP kita, lebih kayak kena virus, terus membuat perangkat keras kita jadi rusak. ya, jadi di instalasi Zoom di macOS itu modelnya kayak agak aneh gitu dan mirip dengan malware. Dan ini kayak dianggap sebagai sesuatu yang mirip dengan malware. Jadi malware itu semacam virus di mana ia mampu mencari kelemahan serta merusak program kita di komputer. Nah, ini kalau di Google itu ada banyak juga artikel-artikel yang membahas tentang itu. Berarti juga malware ini dapat merusak dan mencuri data dari komputer ya. Nah, malware ini biasanya tuh disisipkan ke dalam jaringan internet sehingga tuh membuat pemiliknya tidak mengetahui bahwa komputer tersebut terdapat malware. Nah, ini masih dicurigai sih untuk benar atau tidaknya kita belum tahu, tapi beberapa artikel menunjukkan kalau emang agak mirip sih. Jadi mungkin dari kitanya lebih berhati-hati saja. Bisa juga dipasangi antivirus gitu kan ya untuk Sering, mengantisipasi, membersihkan cache-cache juga. jadi sering-sering melakukan pembersihan terhadap komputer kita biar nggak terkena malware tersebut. Terus selanjutnya ada apa lagi, Nabila? Selanjutnya mungkin ke dampak dan kemungkinan terjadinya resiko. Celahnya masih ada ini, Mbak Nabila. Itu masih ada itu celah pada fitur chat. Oh iya ya. Jadi Jadi di fitur chat pada Zoom itu dapat digunakan untuk mencuri username dan password pada Zoom di Windows. Dan karena inilah banyak akun Zoom yang kena peretasan. berarti seperti hampir kayak tadi ya, yang Zoom bombing. Iya, mungkin kalau udah ahli emang bisa kan fitur chat kan di situ ada kayak username-nya kan lengkap. Mungkin di situ bisa dimanfaatkan. Sebenarnya nggak tahu juga sih itu kayak gimana prosesnya. Hmm, jadi itu nanti dia digunakan kayak untuk melakukan hal mengirimkan chat berisi URL link dengan menggunakan Universal Naming Convention UNC Inject. Ya, hampir seperti itu. Sepertinya. Nah, selanjutnya kita langsung ke solusi ya. Masih ada lagi ancamannya. Apa? Lupa. Jadi
di ancaman potensi Zoom itu bisa kayak melacak pengguna saat konferensi di Zoom. Maksudnya kayak ketika pelacakan diaktifkan tuh si host yang memiliki room tersebut tuh bisa mengetahui apakah pengguna dalam konferensi tersebut tuh menjauh dari laptop atau tidak. Nah, karena itu kan kebanyakan orang merasa seperti terganggu ya. Tapi sebenarnya itu juga baik juga sih kalau lagi buat kuliah online gitu kan jadi tahu si apa sih anggota dari dari konferensi itu tuh dia mengikuti atau tidak dari awal. Tapi juga ada sebagian orang merasa terganggu dalam penggunaan fitur ini. Oh, oke. Ada lagi? Udah sih, lanjut aja ke dampak dan kemungkinan terjadinya risiko ya. Ya, jadi mungkin dampaknya secara keseluruhan apa ya Mbak Nabila? Ya, bisa tadi disebutkan data pribadinya tuh bisa dipergunakan dengan tidak semestinya. Mungkin bisa juga buat pendaftaran akun-akun lainnya yang berbayar, terus juga terancamnya m-banking atau aplikasi yang ada di HP maupun laptop kita. Bisa diretas seperti yang tadi sudah diomongkan di awal. Nah, tadi itu adalah dampak-dampak dari semisal kita nggak antisipasi dalam penggunaan Zoom. Karena itu kita sebagai pengguna aplikasi video conference, kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan aplikasi-aplikasi semacam ini. Nah, seperti apa sih solusi atau tips untuk mengatasi agar meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut? Kita langsung aja ke solusinya. Yang pertama, Oh iya, dengan ini tuh seperti si Zoom dari aplikasi Zoom ini, Zoom mulai mengupdate keamanan data dengan menambah celah keamanan ke versi yang lebih baik. Seperti keamanan enkripsi menggunakan AES256-bit GCM. Jadi itu AES256-bit GCM ini merupakan algoritma kriptografik yang digunakan untuk mengamankan data. Nah, arti dari 256 ini tuh dia merupakan keamanan data yang paling tinggi, jadi lebih aman dan decrypt data pada blok. jadi tips yang pertama itu sebagai pengguna kita harus melakukan update terhadap Zoom kita, karena kan setiap update itu selalu ada sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi keamanannya akan semakin lebih meningkat. Karena itu sebagai penggunanya kita harus pastikan bahwasanya aplikasi Zoom itu sudah update gitu, up to date. Untuk solusi yang kedua, untuk membuat suatu pertemuan, kita gunakan ID unik. Jadi setiap conference itu ID-nya berbeda-beda. Jadi jangan sama. Kan waktu kita buat pertemuan itu ada dua pilihan, mau pakai ID unik atau PMI. Jadi kalau ID unik, ini secara otomatis akan berganti-ganti ID-nya, sedangkan kalau PMI ini, dia bakalan sama terus, bakalan nggak kedaluarsa. Nah, kita bayangkan kalau PMI-nya itu nggak kedaluarsa, nanti suatu saat bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang mungkin ingin bertindak jahat. Jadi lebih baik kita pakai yang ID unik. Jadi bisa di pengaturannya di sini. Bisa ditunjukkan, Rek? Ya, ini lagi dulu. Nah, ini kan ada dua pilihan, generate automatic sama personal meeting. Nah, yang ini itu yang ID unik. Jadi secara otomatis dia akan berubah-ubah ID-nya. Sedangkan kalau personal meeting ini nanti dia akan tetap sama ID-nya. Jadi untuk mencegah kejahatan lebih baik kita gunakan yang cara berubah-ubah aja. Jadi pilih yang generate automatically. Selanjutnya, tips yang selanjutnya, Mbak Nabila. Tips yang selanjutnya itu bisa juga kita sering memanfaatkan antivirus yang ada di laptop kita. Jadi mungkin bisa membersihkan cache-cache tadi yang terdapat di HP maupun laptop kita. Nah, jadi itu nanti tuh
agar bisa ditemukan malware yang berbahaya seperti yang tadi dijelaskan malware itu. Nah, selain itu juga ada tadi sudah ya mengupgrade, Mbak. Ya, sudah. Terus juga bisa menggunakan fitur waiting room atau ruang tunggu yang nanti bisa mengurangi resiko mencegah tamu yang tidak diundang mengambil alih, sehingga hanya orang-orang yang diizinkan masuk nantinya yang dapat mengikuti meeting pada Zoom tersebut. Nah, untuk mencegah itu lebih baik kita gunakan waiting room. Di sini di gambarnya ada, ini kalau kita menggunakan fitur waiting room, nanti di sini akan ada pesan yang masuk. Ini di sini nanti ada pilihan confirm dan remove. Kalau itu kita kenal dan emang anggota dari pertemuan itu, kita bisa confirm. Tapi kalau kalian tidak mengenal dan mencurigakan, lebih baik di remove. Nah, itu pentingnya kita menggunakan waiting room. Selanjutnya, juga jangan mencegah juga jangan sembarangan nge-share tautan atau ID rapat pada platform ke publik. Kemudian kan juga tadi ya sama kayak pembuatan ID acak. Ya, ID acak sama jangan di-share. Lebih baik hanya orang yang memang terlibat dalam pertemuan itu yang tahu ID room-nya. Nah, yang kemudian selanjutnya kita juga bisa atur setting only host yang bisa melakukan share screen atau berbagi layar. Jadi anggota yang lain tidak bisa share screen. Jadi hanya ada satu orang yang bisa share screen yaitu hostnya. Kita bisa mengaktifkannya di Zoom. Nah, di sini ada pilihan to can share only host atau all participant. Untuk lebih amannya kita pilih only host jika ingin benar-benar aman gitu. Jadi yang lain nggak bisa melakukan macam-macam. Misal dia mau share sesuatu yang bisa dibilang mungkin tidak pantas untuk ditayangkan. Jadi untuk menghindari itu lebih baik menggunakan only host. Itu berarti setelah pembaruan keamanan Zoom ya, setelah kejadian yang tadi itu ya Mbak Regita. Ya sebenarnya Zoom emang sudah ada fitur-fitur itu. Dan emang kalau pengen amannya, kita harus memanfaatkan fitur-fitur itu agar emang benar-benar aman pertemuan kita dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, berarti kita harus pandai-pandai mencari informasi mengenai perangkat lunak conference yang akan kita gunakan ya, seperti Zoom, terus Google Meet, Nah, Duo, dan lain sebagainya. soalnya kalau kita hanya melakukan update, tapi kita tidak tahu fitur-fitur yang ada di dalamnya, kan sama aja. Sama aja bohong. Jadi, selain kita melakukan update, kita harus juga benar-benar tahu itu update fitur apa yang terbaru dan apa yang bisa kita gunakan supaya keamanannya itu lebih terjaga. Nah, selanjutnya itu ada fitur untuk remove atau menendang seseorang yang dianggap mencurigakan. Kalau dia bukan anggota dari pertemuan atau orang yang mungkin nggak kamu kenal, kamu bisa meremove-nya melalui aplikasi Zoom ini sendiri. Jadi di sini sudah ada, ini ada screenshot-nya. Nah, bisa milih remove. Maka secara otomatis dia akan ketendang keluar dari pertemuan. Ada lagi Mbak Regita? Untuk tambahan yang berikutnya juga ada, supaya lebih aman lagi, kita kunci rapat saat rapatnya itu udah dimulai gitu. Jadi setelah semuanya bergabung, lebih baik kita kunci saja agar tidak ada orang yang gabung ke rapat itu lagi. Kalau semisal emang semua anggota sudah ada di situ. Dan kalau mau lebih aman lagi tuh sebenarnya ada Zoom yang premium tapi berbayar. Di situ kita bisa membuat pertemuan khusus undangan. Jadi hanya email yang terdaftar yang bisa gabung di suatu pertemuan, tapi itu berbayar. Ada tambahan Mbak Nabila?
jelas juga semuanya. Nah, sepertinya cukup dari kami. Semoga solusi, tips, dan celah keamanan tadi bisa menjadi bahan evaluasi. Cek, Nabila, suara Anda tidak kedengaran. Ya maaf ini putus-putus, jadi cukup sekian aja dari saya dan Regita. Di Kurang lain lebih bisa dibahas lagi ya Mbak Regita. apa? Di lain kesempatan bisa kita bahas lagi ya Ya, aplikasi seperti Zoom. mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.